Oke, Poco X7 Pro umurnya udah masuk setengah tahun dari waktu perilisan dan masih jadi rekomendasi terbaik di kelas mid-range. Buat yang mungkin belum tahu, walaupun sebagai tech reviewer independen, saya pribadi udah hampir 2 tahun ke belakang gak lagi menggunakan smartphone yang kelasnya real flagship. Alasannya simpel, yang pertama unitnya nggak pernah dapat support atau pinjaman dari brand, dan yang kedua saya ngerasa dalam 2-3 tahun terakhir smartphone di kelas mid-range, spek dan fitur-fiturnya udah cukup mendekati level smartphone flagship beneran. Dan Poco X7 Pro adalah salah satu contohnya. Yuk, mari kita bahas lagi smartphone ini dan jangan lupa supportnya ke channel ini nanti di akhir video. Let's go! Untuk smartphone harian, performa Poco X7 Pro bisa banget diandelin dalam segala macam situasi dan kondisi. Chipset kencang dengan RAM dan internal storage yang gede banget, bikin ruangan di HP ini jadi berasa lega. Pokoknya tiap lihat ada aplikasi atau game yang menarik, bawaannya jadi rajin ngedownload melulu. Padahal mah ujung-ujungnya nggak pernah dipakai. Ada user yang kayak gini? Ada. Jawabannya saya sendiri. Nah, performa MediaTek Dimensity 8000 series jelas udah nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Kalian mau siksa HP ini kayak bagaimanapun, semuanya bisa diladenin dengan sangat baik. Ini cocok lah buat ngebungkam bacotnya para fanboy Snapdragon yang selalu ngerasa kalau chipset mereka yang paling bagus, sementara chipset yang lain ampas. Kita langsung coba gaspol buat ngetes performa main game, dimana salah satu PR terbesar smartphone performa tinggi dengan harga budget kayak gini adalah soal stability atau tingkat kestabilan. Sekelas Mobile Legends sih ya cuma remah-remahan aja buat Poco X7 Pro. Frame rate rata-ratanya 118 fps dan suhunya cuma 41,4 derajat Celcius. Lanjut, Delta Force, grafis rata kanan gameplaynya bisa lancar, rata-rata 91 fps, suhu maksimalnya juga cuma 41,5 derajat Celcius. Mau yang lebih berat lagi ada Genshin Impact yang bisa dapat rata-rata frame rate 59 fps dengan suhu maksimal 41,3 derajat Celcius. Nah, Poco X7 Pro baru akan berkeringat ketika mainin Wuthering Wave dengan grafis tertinggi. Rata-rata frame rate-nya ada di 43 fps, itu pun dengan kenaikan suhu mencapai 43 derajat Celcius. Dan ini menjadi game dengan suhu yang paling tinggi kalau dibandingin sama game yang lain. Buat yang penasaran apakah bisa jalanin game berbasis emulator? Jawabannya yes, Poco X7 Pro bisa dipakai, tapi dengan catatan kalian harus pinter-pinter cari game yang support sama driver bawaan MediaTek yang tentunya nggak bisa di custom sebebas Snapdragon. Untuk konsumsi baterai ketika dipakai main game rata-rata menghabiskan sekitar 4% untuk 15 menit gameplay. Jadi kalau kita kira-kira sekitaran 16% untuk 1 jam main game. Satu poin yang agak kurang kekinian dari HP ini adalah soal ketiadaan fitur bypass charging. Sementara untuk performa baterainya saya ngerasa masih belum ada perubahan yang efeknya drastis ya. Rata-rata SOT hariannya masih di kisaran angka 6,5-7 jam dengan pemakaian wajar, termasuk main game beberapa kali. Ya segini sih nggak bisa dibilang irit, tapi nggak bisa juga dibilang boros. Yang paling penting menurut saya ngecasnya cepet banget. Overall dengan real performance seperti ini saya yakin banget kalau Poco X7 Pro emang beneran tetap proper untuk dipakai jangka panjang sesuai sama janji update OS di Android 18 mendatang. Sekaligus ini juga jadi pertanyaan nih untuk brand atau smartphone lain yang belakangan ini juga mulai berani kasih jaminan OS update jangka panjang. Sementara spek dan chipsetnya cuma ada di kelas entry level. Ini sebagai contoh ya, kita juga bisa ambil Infinix Hot 60 Pro yang update OS-nya dijanjiin sampai Android 18. Jadi makin penasaran ya, apakah nantinya di tahun 2028 spek dari smartphone kayak gini masih bisa dipakai secara proper? Oke, ngomongin soal UI kayaknya udah nggak perlu lagi dibahas dari awal. Soalnya saya yakin UI sejuta umat ini pastinya udah banyak yang tahu dan jadi favorit untuk para user yang doyan ngoprek-ngoprek bin utak-atik. Nah, firmware dari HyperOS yang berjalan saat ini versi 2.0.202. Posisinya udah cukup stabil ya, karena rutin dapat update setiap 2-3 bulan sekali. Dan pastinya kita juga bakal nungguin update HyperOS 3.0 selanjutnya. Di Poco X7 Pro saya juga nggak nemu masalah iklan-iklan yang mengganggu dalam 4 bulan terakhir, termasuk juga untuk penampakan dari bug minornya. Nah, buat yang punya tablet dari grupnya Xiaomi, kalian bisa manfaatin fitur interconnectivity untuk nyambungin semua perangkat ke dalam satu ekosistem HyperOS. Kalau ada pengalaman yang lumayan bikin kesel adalah soal layarnya. Di sini bukan berarti layar Poco X7 Pro jelek. Justru menurut saya layar dari smartphone ini salah satu yang terbaik di kelas mid-range 4 jutaan.
Reproduksi warnanya keluar dari visual layarnya bener-bener tajam dan manjain mata. Buat dipakai di bawah terik sinar matahari, brightness peak-nya juga kelihatan dengan jelas, dan yang pasti bezelnya juga tipis proporsional. Yang bikin saya kesel adalah entah kenapa nih, touch respon layarnya tuh kadang-kadang berasa kurang responsif ya. Tapi untungnya setelah screen guard plastik bawaannya saya copot, terus diganti sama tempered glass aftermarket yang lebih proper, hasilnya sekarang tingkat responsivitas layarnya udah jauh lebih baik. Bahkan untuk fingerprint scannernya aja bisa tembus dengan lancar. So buat teman-teman yang mungkin mengalami masalah serupa di layarnya, saran saya mending screen guard bawaannya buru-buru diganti. Nah, sedikit catatan buat yang mungkin tangannya rada kekecilan. Jadi walaupun keseluruhan bodi HP ini plastik, tapi kualitasnya tetap solid dan nggak kaleng-kaleng. Jelas secara bobot, Poco X7 Pro jadinya berat dan bulky di tangan. Sektor kamera sepertinya belum ada perubahan signifikan yang gimana-gimana. Jadi kita reviewnya singkat aja ya di bagian ini. At least walaupun bukan kamera expert seperti di Vivo V series, siapa sangka ternyata komposisi pengaturan di mode Pro-nya lengkap banget. Poco X7 Pro di mode Photo Pro disediain 3 preset otomatis untuk kebutuhan slow shutter, quick snap, dan documentary. Kita juga bisa nambahin dan menyimpan preset dari buatan kita sendiri. Nah, mode Pro videonya juga udah ada format video log yang kasih fleksibilitas ketika akan masuk ke proses post production. Dan terakhir yang mungkin nggak banyak ada di kamera HP di harga segini adalah kemampuan video recording di 4K 60 fps. Yuk coba disimak beberapa hasil kameranya Poco X7 Pro saat ini. Oke, jadi ini dia Poco X7 Pro ya. Ini resolusinya di 4K 60 fps. Dia udah support 4K 60 fps dan hasilnya sih tajam ya, 4K 60 fps. Sekarang kita coba sambil jalan. Surprisingly dipakai buat handheld kayak gini stabil ya, 4K 60 fps ya. Di panning kiri kanan tetap stabil. Oke, untuk video kamera depannya seperti yang teman-teman bisa lihat, asli ini sih cakep ya. Ini cakep kenapa? Karena viewfindernya nggak nge-crop tapi bisa tetap stabil. Dynamic range-nya kayaknya sih bagusan X6 Pro, tapi balik lagi segini udah bagus banget. Ini saya turun tangga aja, dia nggak goyang ya, tetap stabil. Mantap. Oke, jadi ini dia video Poco X7 Pro ya. Ini resolusi maksimalnya 4K 60 fps, stabil, dan untuk malam hari semuanya masih cukup oke di kelas harga segini. Gimana menurut kalian? Oke, dalam beberapa tahun terakhir Poco X series selalu dapat sambutan yang positif karena posisinya kuat banget di Indonesia sebagai smartphone mid-range performa tinggi. Jangankan sama kompetitor dari brand sebelah, sama Poco F series yang kastanya lebih tinggi aja, dia masih bisa kasih perlawanan padahal harganya jauh lebih murah. Kesimpulannya, kalau udah kayak gini, beberapa kekurangan-kekurangan yang sifatnya minor pastinya harus bisa dimaklumin. So buat kalian yang di rumah juga pakai Poco X7 Pro, coba drop komen di bawah dan ceritain pengalaman kalian sama HP ini. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Hai, Temiza pamit and bye-bye.